Halo, Pak Daniel di sini dan kamu di situ. Hari ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat part 1, yaitu yang memuat fungsi sinus dan kosinus, dan part 2-nya minggu depan yang memuat fungsi tangan. Nah, sebelum kita memasuki menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat, perlu kita ingatkan kembali materi-materi sebelumnya yang mendukung untuk menyelesaikan materi hari ini. Yang pertama, yaitu kamu harus ingat sudut istimewa baik dari 0 sampai 90 derajat dan di semua kuadran 2, 1, 3, dan 4. Yang kedua, persamaan trigonometri sederhana atau dasar, yaitu jika sin X sama dengan sin alpha, maka penyelesaiannya X sama dengan alpha tambah K akal 360 dan X sama dengan 180 min alpha tambah K akal 360. Yang kedua, jika cos X sama dengan cos alpha, maka penyelesaiannya X sama dengan alpha tambah K akal 360 dan X sama dengan min alpha tambah K akal 360. Ingat, K itu bilangan bulat dari min ta hingga sampai positif ta hingga, mau itu dari 0, 1, 2, 3 ataupun min 3, min 2 dan semuanya. Yang penting selama ketika kita masukin K-nya itu masih memenuhi dari persyaratan soal batasnya. Yang ketiga, identitas trigonometri yang kelas 10 yang paling utama adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dari sini nanti akan kita dapat rumus baru, yaitu sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X atau cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Nah, ini sebenarnya ditukar tempat aja dari yang ini. Yang berikutnya materi persamaan kuadrat, baik itu dari kelas 10 ataupun waktu kamu SMP. Jadi kamu harus tahu menentukan penyelesaian persamaan kuadrat, mau itu cara pemfaktoran, cara coba-coba, atau melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi nanti di sini paling banyak lebih mudah pakai pemfaktoran. Gimana caranya? Nah, ingat contoh X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Cara memfaktorkannya ini gimana? Kita mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya min 10, kalau dijumlahkan itu hasilnya min 3. Patokannya dari perkalian dulu, 10 itu berapa kali berapa, dan hasilnya nanti kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Karena di sini hasilnya min 10, pasti salah satunya plus, salah satunya negatif. 10 itu kan 10 kali 1. 10 sama 1 dijumlahkan atau dikurang mungkin nggak menghasilkan min 3. Nggak mungkin. Jadi pilihannya 5 sama 2. Karena 5 sama 2 bisa dijumlah dikurangkan hasilnya min 3 kan. Nah, jadi yang mana yang plus yang mana min? Karena mintanya min 3 berarti tentu 5-nya yang harus min. Karena nanti min 5 tambah 2 hasilnya min 3 juga min 5 kali 2 sama dengan min 10. Nah, jadi ini caranya coba-coba. Kalau kamu ngitungnya cepat, pasti ketemunya juga cepat. Jadi nanti tuliskan bentuknya x di sini sama dengan 0 karena x kuadrat itu adalah perkalian dari x sama x. Nah, di sini kita isi dari dua angka yang kita dapatkan tadi, yaitu min 5 sama plus 2. Boleh plus 2 dulu, baru min 5 itu sama saja. Berikutnya, ambil satu persatu, x min 5 sama dengan 0, kita dapat x sama dengan 5. Atau yang berikutnya, x plus 2 sama dengan 0, kita dapat x sama dengan min 2. Bisa ya, pemfaktoran persamaan kuadrat. Nanti kuncinya ini, harus bisa kamu kuasain supaya bisa mengerjakan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Bagaimana cara menentukan persamaan trigonometri bentuk kuadrat? Khususnya di part 1 ini kita bahas yang memuat fungsi sin dan kosinus. Yang pertama tadi pastikan dulu bentuknya itu jadi persamaan kuadrat. Semuanya terkumpul dalam satu ruas yang sama. Nah, untuk mempermudah pemfaktorannya nanti, kita misalkan fungsi trigonometrinya sebagai variabel huruf lain. Bebas huruf apapun, yang penting tidak ada di soalnya, jadi supaya tidak tertukar. Nah, kalau sudah kita faktorkan, nanti kita selesaikan x yang kita dapat pakai persamaan trigonometri dasar materi persyarat yang sebelumnya. Ingat catatannya, bahwa sin alpha sama cos alpha itu jawabannya itu selalu di antara min 1 sampai 1. Jadi kalau nanti kamu faktorkan dapat x-nya itu di luar dari min 1 sampai 1, lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1, itu tidak memenuhi. Jadi cukup cari yang di antara min 1 sampai 1.
0 boleh, setengah boleh, dan pokoknya di antara min 1 sampai 1 deh. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian untuk sin kuadrat X tambah sin X kurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini sudah tersusun dalam persamaan kuadrat ya, semuanya sudah terkumpul dalam satu ruas yang sama, yang kiri, yang kanan sudah 0. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita faktorkan. Nah, untuk faktorkannya supaya mudah, kita misalkan tadi yang Bapak katakan bahwa trigonometrinya kita misalkan sebagai variabel lain, bebas. Yang penting selain huruf di dalam sini supaya tidak tertukar. Di sini kita misalkan sin X sama dengan P. Sehingga sin X-nya kita ganti P, jadinya P kuadrat tambah P kurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Nah, gimana tadi cara faktorkannya? Yaitu kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya, nah ini koefisien dari P yaitu 1. 1 itu nggak perlu ditulis kalau koefisien dari suatu variabel. Nah, tentu kalau min 2 itu pasti angkanya kalau dikalikan ya cuma 2 sama 1. Nah, supaya hasilnya min 2 berarti salah satunya negatif. Kan mintanya plus 1, berarti otomatis yang positif, yang gedenya yaitu positif 2, berarti satunya yang negatif. Berarti angkanya 2 sama min 1. Berarti pemfaktornya P plus 2, P min 1 sama dengan 0. Kita ambil yang pertama P plus 2 sama dengan 0, kita dapat P sama dengan min 2. Ini pindahin ruas 2-nya ke sebelah kanan. Atau kita ambil yang kedua P min 1 sama dengan 0, kita dapat P sama dengan 1. Nah, kalau sudah dapat P-nya, baru kembalikan P yang kita misalkan tadi yaitu si sin X-nya. Jadi sin X sama dengan min 2 dan sin X sama dengan 1. Nah, ingat yang Bapak katakan tadi bahwa jawaban akhir sin cos-nya itu tidak akan pernah dia lebih dari kurang dari min 1, lebih besar dari 1, selalu harus diantara min 1 sampai 1. Berarti yang ini sin X sama dengan min 2 itu tidak memenuhi. Jadi yang kita cari penyelesaiannya hanya sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1. Nah, ingat persamaan trigonometri dasar. Kembali lagi yang pertemuan awal. Sin X sama dengan 1. Cara mengerjakannya gimana? Nah, pastikan dulu sin X sama dengan sin alfa kan. Jadi satunya kita ubah ke derajat. Sin berapa yang menghasilkan 1? Sin 90 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, masukin ke rumus persamaan sin. Yang pertama, X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Masukin K-nya 0, dapat X-nya sama dengan 90. Kalau Bapak masukin K-nya sama dengan 1 kali 360 tambah 90 itu 450. 450 sudah lebih dari batas permintaan soalnya, jadi nggak perlu dituliskan lagi kalau tidak memenuhi, supaya untuk menghemat waktu. Kalau kamu sudah tahu bahwa K berikutnya itu tidak memenuhi, nggak usah dilanjut, it's okay. Nah, yang kedua, X sama dengan 180 kurang 90 tambah K kali 360. Kurangin hasilnya 90. Nah, ini nggak perlu kamu lanjut masukin K-nya sama dengan sekian juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini kan sudah sama dengan I1. Pasti hasilnya juga nanti akan sama. Jadi, dua kali yang sama nggak perlu ditulis lagi. Nanti menghabiskan waktu aja. Jadi, pasti hasilnya juga sama. Jadi, jawabannya cuma 90 derajat. Jadi HP-nya itu 90 derajat. Oke, ingat ya. Jadi langkah pertama itu kita susun dulu menjadi persamaan kuadrat, faktorin. Nah, cari faktornya, pastikan dulu dua-duanya itu memenuhi nggak untuk dilanjut. Jadi di sini kan yang dilanjut cuma sin X sama dengan 1. Kalau sudah, tinggal kerjakan menggunakan persamaan trigonometri dasar atau sederhana. Begitu pula nanti kalau cos, berarti pakai rumus cos. Oke? Contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian untuk sin kuadrat X tambah cos X plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini memang sudah persamaan kuadrat, tapi masalahnya adalah di sini ada dua fungsi yang berbeda, fungsi sin X sama cos X. Jadi, kalau kita misalkan sebuah huruf, jadi dua huruf yang berbeda nanti. Jadi kita samakan dulu sama-sama sin atau sama-sama cos. Karena di sini sin kuadrat X berarti ingatnya identitas yang di awal tadi. Sin kuadrat X-nya kita ganti dengan 1 min cos kuadrat X, sehingga di sini semuanya fungsinya sama-sama cos. Oke? Nah, sederhanakan yang bisa kita sederhanakan.
yaitu 1 tambah 1 hasilnya 2. Supaya gampang difaktorin, yang pangkat 2 nya kita buat positif dengan cara kalikan negatif semuanya. Jadinya yang ini positif, yang ini positif jadi negatif, plus 2 jadi min 2. Nah, sebelum kita faktorin, kita misalkan dulu biar gampang memfaktorkannya. Cos X nya di sini kita misalkan sebagai F. Bebas ya, mau M, P, K, huruf apapun boleh. Yang penting huruf yang belum dipakai supaya tidak tertukar nantinya. Nah, berarti ini berubah menjadi M kuadrat kurang M kurang 2 sama dengan 0. Nah, faktorin kayak tadi lagi. Setelah kamu faktorkan, nanti hasilnya M min 2, M plus 1 sama dengan 0. Bisa ya, ini kan kalau dikali hasilnya min 2, berarti min 2 kali plus 1 kan hasilnya min 2. Kalau dijumlah hasilnya min 1, berarti min 2 tambah 1 kan min 1. Gitu caranya. Oke. Yang ini M sama M dipakai kalau di sini M kuadrat aja, jadi pakainya M sama M. Kalau di sini ada angkanya, beda lagi nanti di contoh berikutnya. Nah, ambil yang pertama M min 2, di sini Bapak ambil M plus 1 dulu, sama aja M plus 1 sama dengan 0, jadinya M sama dengan min 1. Yang berikutnya M min 2 sama dengan 0, M sama dengan 2. Nah, di sini nanti kan M-nya kita ganti jadi cos X lagi ya. Cos X sama dengan 2 itu TM. Kenapa? Karena jawaban cosnya itu hanya diantara min 1 sampai 1. Jadi kalau nggak ada di situ, itu tidak memenuhi. Jadi kita pakai cuman min 1-nya. Nah, cos X sama dengan min 1. Nah, kita kerjakan pakai cara cos. Langkah pertama, pastikan dulu min 1-nya itu ke cos. Cos berapa yang menghasilkan cos berapa yang menghasilkan min 1? Yaitu cos 180. Caranya gimana, Pak? Nah, ingat lagi kelas 10-nya. Caranya pertama adalah cari dulu cos yang menghasilkan 1. Cos yang menghasilkan 1 itu kan cos 0 ya. Cos 0 itu yang menghasilkan 1. Karena mintanya negatif, berarti cos bernilai negatif di kuadran 2 dan 3. Kuadran 3 ingatnya pakai rumus 180 min alpha. Jadi cari yang menghasilkan satunya dulu. Satunya itu ya 0. Nah, makanya 180 kurang 0 hasilnya 180. Pakainya kuadran terkecil aja. Nanti pasti yang berikutnya juga ketemu. Nah, kalau sudah cos X sama dengan cos 80, tinggal masukin deh ke rumus cosnya. Yang pertama yang untuk positif 80. Tambah K kali 260. Untuk K sama dengan 0, kita dapat 180. Kalau kita lanjut K sama dengan 1, ya nggak memenuhi, kamu coba sendiri. Nah, untuk yang I2, X sama dengan 180, yang ini negatif ya, negatif 180 tambah K kali 260. Kalau kita masukin K sama dengan 0, jadinya negatif 180 ya. Negatif 180 kan tidak ada di permintaan soal, jadi nggak ikut. Jadi Bapak masukin K sama dengan 1, langsung hasilnya juga sama 180. Kalau dua yang sama tulisnya satu aja, jangan dua-duanya. Jadi HP-nya himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Bisa ya? Contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian untuk 2 sin kuadrat X dikurang 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini sudah persamaan kuadrat. Semuanya fungsinya sama, udah sin X semua. Jadinya kita faktorin. Sebelum kita faktorin supaya mudah, kita misalkan lagi. Misalkan di sini sin X-nya sama dengan M. Berarti persamaan kuadratnya jadi 2M kuadrat kurang 3M plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini pemfaktorannya agak beda sedikit ya. Jadi cek dulu 2M kuadrat itu kan pasti perkaliannya 2M sama M ya. Jadi itu dulu. Jadi beda yang sama yang pertama tadi. Nah, sisanya ini pakai cara coba-coba Bapak. Misalkan di sini, ini 1 itu perkalian ya. Ini masih mudah karena 1 itu berapa kali berapa, pilihannya cuman 1 doang, yaitu 1 kali 1 ya kan. Karena di sini mintanya plus itu berarti hasil dari perkalian plus sama plus atau min sama min. Di sini untuk penjumlahannya, berapa yang menghasilkan min 3-nya. Nah, di sini kalau Bapak buat di sini plus semua, misalkan di sini 2M plus 1, 2M plus M plus 1, hasilnya bakal plus semua kan kalau kita kaliin.
nggak mungkin min 3. Berarti kemungkinannya adalah min 1 sama min 1. Kaliinnya kali distribusi. Berarti ini 2m kuadrat kurang 2m. Terus yang ini min 1 kali m, min 1 kali min 1 plus 1. Nah, benar kan ini min 3m jadinya? Nah, jadi kalau ngitungnya cepat, ini bisa kamu hitung dalam kepala. Jadi sini min sama min. Nah, ambil satu persatu. 2m min 1 sama dengan 0. Jadi m sama dengan setengah. Pindahkan dulu satunya ke sebelah kanan, baru 2 dibagi 2 jadi setengah. Yang kedua, m min 1 sama dengan 0, m sama dengan 1. Kembalikan m-nya si sin x. Jadi sin x sama dengan setengah, sin x sama dengan 1. Nah, yang dua ini memenuhi semua ya. Karena ini masih di selang antara min 1 sampai 1. Jadi ini belum TM, ini dua-duanya dikerjakan. Pakai persamaan trigonometri sinusnya. Yang pertama kita pakai dulu sin x sama dengan setengah. Cari sin berapa yang menghasilkan setengah, yaitu 30 derajat. Masukin ke rumus sin. Yang pertama x sama dengan 30 derajat tambah k kali 360 derajat. Masukin k-nya sama dengan 0, kita dapat x-nya sama dengan 30. Kalau kita masukin k sama dengan 1, lebih ya, jadi nggak usah dilanjut. Yang kedua 180 min. Sederhanakan dulu, 150, masukin k-nya sama dengan 0, dapatnya 150 derajat. K sama dengan 1 nggak usah dilanjut karena lebih. Nah, nggak ada lagi, baru lanjut ke sin x sama dengan 1. Dengan cara yang sama, cari sin yang menghasilkan 1, yaitu 90 derajat. Masukin ke rumus, 90 tambah k harus 60. Untuk k sama dengan 0, kita dapat x-nya 90 derajat. Yang I2-nya kan 180 min ya. 180 min 90 kan 90 lagi. Kembali ke I1 lagi. Jadi nggak perlu dilanjut. Kalaupun kamu lanjut, nanti hasilnya bakal sama 90. Jadi untuk mempercepat waktu, kalau kamu sudah tahu ke depannya itu sama aja, yang gak usah dilanjutin. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah si 30 derajat, 150 derajat, sama 90 derajat. Tinggal diurutkan dari yang terkecil. Oke? Sekian dan terima kasih. Pesan Bapak, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.